Shalom, perkenalkan nama saya Windra Yunita Dulim dengan NIM 03-2019-0085, kelas C semester 5, Prodi Pastoral Konseling, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fobia dan Trauma Healing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fobia hari Senin. Fobia hari Senin, istilah ini sebenarnya muncul pada masyarakat urban saja, di mana kebanyakan masyarakat yang hidup di pedesaan belum tentu mengenal atau merasakan seperti ini. Perlu kita ketahui ragam dalam gejala fobia hari Senin. Di sini yang pertama merasa cemas. Cemas menghadapi hari Senin besok pada hari Minggu malam, di mana biasanya orang pada Minggu malam itu mereka sudah merasa khawatir, cemas, di mana hari Senin itu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dihadapi di hari Senin itu. Yang kedua itu mudah merasa stres, memikirkan hal-hal yang terjadi. Terkadang hal ini juga berdampak buruk pada seseorang, akan mengalami stres, di mana berpikir hal-hal yang akan terjadi, hal-hal yang akan dihadapi, apakah baik atau buruknya akan dihadapi pada hari esok. Yang ketiga, gelisah atau takut memikirkan hal-hal yang terjadi. Terkadang juga orang merasa gelisah, seperti hal yang belum terjadi tapi mereka sudah berpikir bahwa akan terjadi. Di sini juga ada yang kedua penyebab dari fobia hari Senin. Penyebab ini yang pertama takut menghadapi orang-orang. Terkadang orang juga merasa bahwa besok akan menghadapi dengan banyak orang. Apakah saya harus bagaimana? Saya harus melakukan seperti apa? Dan yang kedua, memikirkan hal-hal buruk. Terkadang orang juga sensitifnya tinggi. Hal yang belum terjadi, tapi mereka sudah berpikir bahwa akan terjadi pada hari esok. Yang ketiga, perubahan pola tidur atau sulit beristirahat dengan tenang. Di sini, dengan pemikiran yang seperti itu, yang belum terjadi tapi sudah memikirkan bahwa dampaknya buruk akan terjadi, itu akan terganggu juga pada pola tidur seseorang atau pola beristirahatnya seseorang. Yang berikutnya, perubahan waktu. Hal ini terjadi karena ada pergeseran emosional dari hari libur ke hari kerja. Pada yang terakhir ini, perubahan waktu ini, terkadang orang berpikir bahwa kok tadi kita masih melakukan aktivitas, masih bersenang-senang di pantai dan lain sebagainya, tapi kok tiba-tiba langsung malam dan esoknya harus kerja lagi. Hal ini juga membuat orang merasa berpikir dan terkadang merasa emosi dengan apa yang terjadi. Yang ketiga, saya mau membagi tips untuk mengatasi fobia hari Senin. Yang pertama, merencanakan suatu hal menarik di hari Senin. Sebelum kita melangkah ke hari Senin, kita harus pada minggu malam itu kita sudah membuat suatu rancangan untuk apa yang akan dilaksanakan pada hari esok. Yang kedua, berolahraga pagi sebelum melakukan aktivitas. Hal ini juga ketika kita melakukan berolahraga pagi sebelum melakukan aktivitas, hal ini juga bisa mengubah pola pikir kita, membuat kita lebih semangat dalam menjalani setiap aktivitas apapun itu, baik tantangan, baik cobaan. Ketika kita mendahului dengan olahraga, maka hidup kita akan sehat, tubuh kita juga akan kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Yang ketiga, buat jadwal sesuai agenda, di mana sebelum kita melangkah pada hari Senin, kita membuat jadwal, di mana jam sekian saya harus melakukan ini, saya harus kerja, saya harus mengurus
dalam rumah membantu, kita harus membuat jadwal agar tidak membuat beban pikiran. Jadi semuanya akan berjalan secara teratur dan terkontrol. Yang keempat, istirahat dengan cukup di malam hari. Jadi pada malam hari itu ketika kita sudah membuat jadwal dan lain sebagainya, maka pasti kita akan merasa lebih tenang untuk bisa beristirahat dan menghadapi hari esok dengan tantangan yang baru. Yang berikutnya, kita harus bersyukur selalu. Tentu kita manusia, kita pasti terkadang punya kekhawatiran dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa dalam menghadapi kehidupan kita, dalam menghadapi setiap tugas dan tanggung jawab kita harus mengutamakannya dengan bersyukur kepada Tuhan. Yang berikutnya, menghargai waktu dan aktivitas karena hidup tetap berjalan. Di sini saya mau katakan kepada kita semua bahwa kita harus menghargai waktu, karena tidak semua orang bisa melakukan aktivitas seperti kita. Kita juga harus memanfaatkan waktu dengan baik, memanajemen waktu dengan baik, agar semua aktivitas yang kita jalani dapat teratur dan dapat terarah. Dan yang berikutnya, karena kita merasa bahwa hidup tetap berjalan, maka sepanjang perjalanan hidup kita terus membawa hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Maka apapun masalah, tantangan, ketakutan yang kita hadapi pada hari esok, semuanya dapat teratasi dengan baik. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih dan shalom.